Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang teorema Pythagoras. Oke, jadi penemunya adalah Pythagoras. Maka dari itu setiap kita menuliskan Pythagoras, P-nya harus besar. Oke, teorema ini menyatakan bahwa kuadrat sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat dari sisi lainnya. Untuk praktiknya kita pakai buku streaming atau kotak-kotak itu. Masing-masing kita buat persegi, 3 kotak dipotong, kemudian ada 4 kotak dan ada 5 kotak-kotak yang dipotong. Nah, kalau adik-adik sudah melakukan pemotongan, yang 3 kotak kita anggap sisinya adalah A. Sisinya adalah A, maka luasnya adalah A kuadrat. Kemudian kita letakkan yang 4 kotak itu kita anggap sisinya adalah B. Kita anggap sisinya B, maka luasnya adalah B kuadrat. Maka untuk yang 5 kotak ini sesuai penempatannya adalah seperti ini ya. Jadi sisinya adalah C, nanti luasnya adalah C kuadrat. Terbentuk segitiga di sini. Segitiganya adalah segitiga siku-siku. A dan B ini adalah sisi di antara penyikunya. Jadi di depan adalah sisi miring, yaitu C. Di depan siku-siku adalah sisi miringnya. Nah, sesuai dengan teorema Pythagoras ini, maka kuadrat sisi miring atau C kuadrat adalah penjumlahan dari kuadrat sisi lainnya, yaitu A kuadrat tambah B kuadrat. Ini. Oke. Soal. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini kan bentuknya segitiga siku-siku. Siku-sikunya di A. Berarti garis miringnya adalah B ke C. BC. Nah, untuk menentukan panjang BC, kita tinggal misalkan diketahui sisi penyikunya adalah 5 cm dan 12 cm. Miringnya tinggal kita pakai teorema Pythagoras, yaitu kuadrat sisi miring BC-nya, BC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah AC kuadrat. Kita dapat 5 kuadrat tambah 12 kuadrat itu adalah 169. Ini baru BC kuadrat. Kemudian BC-nya adalah akar dari 169, yaitu 13. Jadi BC ini nilainya adalah 13. Oke, selanjutnya triple Pythagoras. Triple Pythagoras ini adalah 3 bilangan asli yang memenuhi rumus teorema Pythagoras. Contoh, 5, 12, 13. Ini kan yang tadi kita tentukan. Kenapa? Karena sisi terpanjang yaitu 13 kuadrat memenuhi atau 13 kuadrat sama dengan jumlah dari 2 yang lain yang lebih pendek, 5 kuadrat tambah 12 kuadrat. Oke, ini berlaku untuk kelipatan dari 5, 12, 13. Maksudnya kita kalikan 2, 5 kali 2, 12 kali 2, 13 kali 2. Maka 10, 24 dan 26 ini juga triple Pythagoras. Kalau dikaliin 3 juga begitu, 15, 36, 39 ini adalah triple Pythagoras dan seterusnya. Namanya teman-teman bisa cari. Contoh soal yang kedua, tentukan apakah bilangan-bilangan berikut merupakan triple Pythagoras. Yang pertama 8, 15, 17, yang kedua 7, 14, 16. Oke, kita langsung 17, 15, 8. Ini 17 kuadrat apakah sama dengan 15 kuadrat tambah 8 kuadrat? Jika iya, maka dia adalah triple Pythagoras. Nah, 8 kuadrat, 19 kuadrat ini 289 atau sama dengan 17. Kalau 7, 14, 16, ini 16 kuadrat. Tidak memenuhi 14 kuadrat tambah 7 kuadrat. Jadi hasilnya 245, itu tidak sama dengan 16 kuadrat. Selanjutnya adalah jenis-jenis segitiga jika diketahui panjang sisi-sisi. Oke, misalkan kita punya sebuah segitiga. Misalkan sebuah segitiga ABC, panjang A, ini sisi yang paling panjang. Kita bisa menentukan jenis segitiga itu dengan teorema Pythagoras. Jadi misalkan segitiga ABC siku-siku, kalau dia siku-siku, maka kuadrat sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya, seperti yang teorema Pythagoras tadi. Kemudian bagaimana kalau dia lancip? Kalau lancip itu berarti kuadrat sisi terpanjang kurang dari jumlah kuadrat sisi lainnya. Dan yang terakhir, jika ABC tumpul, maka berlaku
A kuadrat, kuadrat sisi terpanjang itu lebih besar dari jumlah kuadrat sisi lainnya. Kita ke contoh soal. Misalkan kita punya segitiga seperti ini. Segitiganya ini ya. Segitiganya ini panjang salah satu sisinya 7, sisi lainnya Y. Kemudian tingginya diberikan 3Y. Sini kita diberikan garis bantu untuk menentukan sisi miring nanti dengan panjang 0,5 cm. Nah, disuruh menentukan panjang Y dan jenis segitiga. Oke, kita tentukan panjang Y dulu. Panjang Y kita bisa tentukan melalui rumus luas segitiga. Oke, luas segitiga itu alas kali tinggi per 2. Alasnya berapa? Alasnya adalah segitiga ini Y. Dan tingginya sebesar 3Y. Maka alas Y kali 3Y per 2 sama dengan 6. 2 kali 6, 12. 3Y kali Y adalah 3Y kuadrat. Nah, 12 bagi 12 bagi 3 adalah 4. Kemudian masih Y kuadrat. Y-nya adalah 2. Berarti kita ketemu Y-nya 2. Kemudian tingginya 3 kali 2 adalah 6. Nah, dari sini kita bisa menentukan sisi miring yang ini. Oke, kita pakai teorema Pythagoras yang tadi. Garis bantunya 0,5. Berarti alas di sini kita bisa pakai 2,5. Nah, kuadrat tambah 6,5 kuadrat nanti ketemu sisi miringnya. Sisi miringnya ketemu sepanjang 6,5. Kita gunakan teorema Pythagoras yang tadi. Oke, sekarang baru ketemu semua sisi panjang semua sisi dari segitiga ini ada 7, 6,5 dan 2. Berarti sisi terpanjang adalah 7. Oke, sisi terpanjangnya 7, kemudian yang terpendek 2. Nah, 7 kuadrat ini posisinya adalah lebih besar daripada jumlah kuadrat sisi lain, yaitu 6,5 tambah 2 kuadrat. Teman-teman silahkan hitung, nanti penjumlahan yang ini pasti hasilnya lebih kecil daripada jumlah kuadrat sisi yang terpanjang. Maka ini jenisnya adalah segitiga tumpul gitu. Selanjutnya jenis-jenis segitiga lainnya, yang pertama segitiga sama sisi. Ini segitiga sama sisi kalau ketiga sisinya ini sama panjang dan memiliki besar sudut 60 derajat. Contohnya seperti ini, ABC, setiap sisinya sama panjang dan sudut yang terbentuk 60 derajat. Yang kedua sama kaki, kalau dua buah sisinya saja yang sama panjang dan dua buah sudut sama besar. Contohnya ini, jadi panjang dua sisi DF dan EF ini sama panjang dan sudut yang terbentuk di FDE dan FED ini sama besar. Ini sebagai kakinya yang sama, makanya disebut dengan segitiga sama kaki. Yang terakhir adalah segitiga sembarang. Segitiga sembarang ini tidak ada sisinya yang sama panjang ataupun sudutnya yang sama besar. Contohnya seperti ini. Kita lanjut dengan perbandingan panjang sisi pada segitiga siku-siku khusus. Ini segitiga siku-siku ya. Sudut yang lainnya adalah 30 derajat dan 60 derajat. Contohnya seperti ini. Kita punya ABC. ABC ini sama sisi. Kemudian kita bagi dua sama panjang sehingga terbentuk di sini garis CD. Dengan sudut di D ini adalah 90. Maka sisanya terbagi menjadi ada yang 30 derajat dan ada yang 60 derajat. Kemudian kita cari sisi CD ini berapa panjangnya. Karena ini sama sisi, AC 2X, BC 2X, dan AD 2X, maka A ke D, D ke B ini bisa dibagi dua sama panjang, yaitu sebesar X. Jadi ini X ya. Berarti CD dapat ditentukan dengan teorema Pythagoras, yaitu 2X kuadrat dikurang X kuadrat. Ketemu panjangnya X akar 3. Teman-teman cari perbandingannya AD, CD, AC ini adalah X akar 3, 2X tinggal dibagi X, nanti akan ketemu dengan perbandingan yang sebenarnya kita bisa pakai 1 akar 3, 1 berbanding akar 3 berbanding 2. Jadi kalau ada yang menanyakan setiap sisi yang ini, tinggal kalian kaliin dengan perbandingan ini saja, kayak perbandingan ini saja. Kemudian yang kedua sudut 45, contohnya seperti ini. Jadi misalkan ABC siku-siku di B, berarti ini besarnya 90 derajat karena siku-siku. Sisanya itu terbagi dua, yaitu 45 dan 45. Berarti BC
dan AB ini sama panjang, sama kaki. 2x, berarti di sini juga 2x. Berarti yang miring AC dapat dicari dengan akar dari 2x kuadrat dengan 2x kuadrat. Nanti ketemu panjangnya 2x akar 2. Perbandingannya adalah 2x, 2x, dan 2x akar 2. Tinggal kalian bagi semua sisi dengan 2x, ketemu perbandingan sesungguhnya. Perbandingan sesungguhnya yaitu 1 berbanding 1 berbanding akar 2. Oke. Kemudian penerapan teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari ini banyak sekali. Contohnya adalah menentukan panjang tangga yang sedang disandarkan. Ini kan terbentuk tangga disandarkan ke tembok, terbentuk segitiga siku-siku. Kemudian menentukan kemiringan jalan, menentukan ketinggian layang-layang, menentukan jarak kapal dari pangkal pantai. Ini teman-teman bisa cari banyak sekali contoh kasusnya dan pengerjaannya di Google. Silahkan di searching. Oke, sampai sini saja. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng kalian. Dan share ke teman-teman kalian yang sama-sama membutuhkan. Selamat belajar di rumah. Kita dukung keputusan pemerintah. Dan selamat berjuang di rumah masing-masing. Semoga kalian terbantu. Terima kasih sudah nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.